Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Monggo kita awali dengan bacaan Al-Quran, terkait doa, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa li ridwallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah. Ya hadratul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi khususan ila Syekh Jalaluddin Sayyidi ila Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa jami'a asatidina muallimina lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil saniki ayat 36 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Monggo. Fa'azallahuma asyaitanu anha darinya, dari surga maksudnya. Fa'akhrajahuma mimma kana, keduanya adalah wonten alif niku, alif tasniyah, keduanya adalah fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din. Nggih, wonten yang lainnya tersimpan dalam tanwin aduun. Walakum fil ardi mustaqarrun. Tempat tinggal, tempat menetap, kediaman boleh. Wa mata'un, kesenangan ila hinin. Ini fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitonu, setan. Maksudnya di sini iblisun, iblis, setan iblis maksudnya. Azalla di sini bermakna azhabahuma, menghilangkan, melenyapkan keduanya. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan yang lain, fa
Fa'azallahuma ini dibaca fa'azallahuma di qiraat yang lain. Jadi kalau di qiraat kita kan pakai tasdid ini, azalla artinya menggelincirkan. Kalau yang di qiraat yang lain nanti ada azallahuma. Azallahuma maksudnya nahahuma. Nahahuma itu menyingkirkan keduanya. Azala itu kan arti asalnya kan juga hilang, henti. Jadi nahahuma menyingkirkan keduanya. Kebetulan maknanya mirip ya. Dalam arti intinya sama, menghilangkan, melenyapkan. Terus anha darinya ayil jannah, maksudnya anil jannah dari surga. Bi'amqala lahuma dengan bahwa setan berkata bagi keduanya, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, hal adulluka. Ini apa namanya? Ini kalimatnya kalimat bukan di ayat Quran ya. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Maukah aku tunjukkan bagi kalian berdua atas pohon kekekalan. Ini kalau nanti yang di ayat yang lain di Al-Quran itu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Itu yang di surah Toha, ya, di surah Toha. Terus kemudian mau tidak aku tunjukkan bagi kalian berdua pohon kekekalan. Jadi penyebutan pohon itu namanya khuldi, itu yang menyebut adalah iblis atau setan. Dilalah banyak di antara kita nih kok akhirnya melo-melo. Padahal kemarin itu kan Allah nggak nyebut gitu, buah apa, pohon apa. Bahkan ada beberapa versi penafsiran jenis pohonnya. Nonton kita pohon khuldi. Khuldi versinya setan. Wa qasamahuma, dan qasama iblis atau setan bersumpah huma pada keduanya, pada Nabi Adam dan Ibu Hawa, billahi demi Allah, innahu sesungguhnya dia, maksudnya iblis, lahuma bagi keduanya, laminan nasihin, sungguh dari orang-orang yang saleh. Ini nanti di juz 8 itu ada kalimat ayat waqah samahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bil ghurur dan seterusnya. Jadi rincian ayat ini nanti tafsirannya ada lagi di surat ikut apa itu ya? Al-A'raf berarti yang di juz 8 itu. Jadi apa namanya? Rincian ini kan masih global dikit-dikit, nanti tambahannya juga ada lagi di surat Toha, ada lagi nanti di ayat yang lain. Itu namanya nanti saling menguatkan tafsirul ayat bil ayat. Jadi cuma ini yang diikuti di tafsirannya ini bukan nyebut lafaz ayatnya gitu. Jadi bahasanya, karena ayatnya nanti hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Di surat dan ayat yang lain ada lanjutannya waqah sama uma inni lakuma laminan nasihin. Nah, karena kena bujukannya iblis seperti itu, bahkan yang di surah Al-A'raf itu kan iblisnya bilang, mau ndak aku tunjuk, tahu ndak kenapa kamu ndak boleh makan atau mendekati pohon itu, gitu. Nanya ke Nabi Adam. Terus Nabi Adam kan nggak tahu ya nggak tahu, pokoknya diutus Allah ndak boleh ke situ ya ndak ke situ. Lah iblisnya bilang, loh itu soalnya Allah ndak pengen kamu kekal di surga. Allah tuh mau mengeluarkan kamu dari surga. Sedangkan saya, kata iblis, dan malaikat itu sudah makan pohon itu. Makanya saya dan malaikat itu kekal di surga. Loh itu macam-macamnya. Itu yang terus lanjutannya waqo sama huma inni lakuma laminan nasih. Tenang, demi Allah, aku nasihati kamu ini demi kebaikan kamu. Ya, jadi ya, kalau dilihat seperti ini kita ya jangan gampang-gampang nyalahin Nabi Adam lah gitu.
Wah, ini wong ngancane iblis ning bojoe iki kaya wonten kan gitu. Tapi ya terlepas dari itu memang sudah ditakdir oleh Allah, memang Nabi Adam tergoda oleh iblis. Fa'akala minha, maka keduanya makan darinya. Tapi nanti di ayat lain itu ditambahin, ya salah sih salah, memang setan sih goda ya memang goda. Tapi nanti ada kalimat kamu kurang kesungguhan aja, kurang tabah aja. Dan itu sebetulnya pelajaran bagi kita. Memang kita ini kadang-kadang maksiat itu karena godaan setan. Tapi ya, juga karena memang kita kurang sungguh-sungguh aja dalam jaga hati kita, jaga lisan, jaga perbuatan kita. Jadi bahasanya tuh kurang sungguh-sungguh aja gitu. Supaya kita itu nggak merasa tidak bersalah gitu loh. Khawatirnya kan kita nanti merasa tidak bersalah, wong yang salah niku setan. Dia tetap setan itu pasti salah. Tapi kita ikut terkena bujuk rayunya setan itu juga salah. Wong sudah jelas-jelas setan itu musuh yang nyata. Kenapa kok diikuti? Lah itu kesalahan. Tapi ada lanjutannya. Fa'akhrajahuma, lalu dia mengeluarkan keduanya mimma, dari apa yang kana keduanya adalah fihi, di dalamnya, maksudnya minan na'im, dari kenikmatan surga. Ini sebetulnya kalau bahasa ringkasnya, maka dia mengeluarkan keduanya dari surga gitu, mawon saged, tapi menggunakan kalimat mimma kana fihi, dari tempat yang sebelumnya dia berada di dalamnya, yaitu kenikmatan surga. Wa qulna, dan Allah berfirman, ihbitu, kalian turunlah kemana? Ilal ardi, ke bumi. Maksudnya ihbitu, kalian ini kan seolah-olah kan banyak, padahal tadi dan ayat sebelumnya kemarin itu kan disuruh makan berdua, suruh tinggal berdua, jangan mendekati pohon berdua, tergelincirkan oleh setan berdua, ya kan? Giliran kalimat turunlah kok menggunakan jamak, kok mboten kalian berdua. Lah ini di dalam tafsirnya dijelaskan antuma bimastamaltuma, kalian berdua Adam dan Hawa beserta yang nantinya kalian kandung, maksudnya anak cucu kalian berdua nantinya itu. Min dzurriyyatikuma, dari keturunan kalian berdua. Jadi ini minnya bayan kepada ma, keturunan yang sekalian kandung, nanti kalian akan punya turun temurun dan semuanya tinggalnya di bumi. Ba'dukum li ba'din aduwwun, ba'dukum sebagian kalian. Loh, kan kalian lagi nih, mboten berdua nggih. Nah, ini termasuk nggih ba'duz dzurriyyah. Sebagian keturunan kalian nanti li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduwwun, akan jadi musuh. Siapa itu? Man zalama ba'dukum ba'do, yaitu siapa yang menzalimi sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Atau juga bisa ini dibaca min zulmi ba'dikum ba'do, dikarenakan kezaliman sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jadi yang asalnya keluarga, yang asalnya sama-sama anak cucunya Nabi Adam, itu aslinya kan mboten bermusuhan. Nanti akan bermusuhan itu mesti gara-gara ada salah satu diantaranya yang zalim. Jadi musuhan itu gara-gara yang zalim. Contoh paling gampang misalkan bapak ibu punya anak 2. Jadi nek podo-podo anak niki sedulur kandung nggih kudune niki lak mboten gegeran. Mungkin mulai rame napa enten royoan panganan, royoan nopo. Niki mesti enten sing zalim pun dibagi panganane dhewe-dhewe terus ngerusuhi sijine malih dadi musuhan.
Jadi sebetulnya aslinya itu B1. Cuma gara-gara ada yang zalim. Dan seperti kayak nanti contoh pertama, terbukti ayat ini itu nanti di juz 6 waktu kisah tentang Qabil dan Habil. Awalnya di rukun-rukun saja, boten-boten masalah. Kemudian Allah perintahkan melalui Nabi Adam untuk menyampaikan bahwa Allah memerintahkan mereka berdua untuk memberikan kurban terbaik kepada Allah. Nah, satunya memberikan kurban yang terbaik dari hasil panenannya karena memang diberikannya Allah pertanian. Satunya domba terbaik karena memang diberi nikmat berupa ternak. Lah, yang satunya memberikan persembahan atau kurban terburuk, dipilihkan hasil yang buruk, tentu saja ini tidak diterima oleh Allah. Yang satunya memberikan persembahan terbaik, ya diterima oleh Allah, karena memberikan persembahan terbaik ini atas dasar takwa. Loh, ngonten loh, kenapa yang Qabil yang apa? Yang kakaknya itu terus yang ditolak itu mantel sama Habil yang persembahannya diterima. Akhirnya membunuh. Itu kan selalu mulai ada dengki, itu bentuk kezaliman. Apalagi terus diwujudkan dengan menyerang bahkan membunuh. Ya, itulah gambaran. Dilelah terbukti juga yang kemarin yang disampaikan oleh malaikat suka menumpahkan darah. Generasi pertama pun wonten contohi kan wonten. Jadi ya memang ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita seperti yang demikian. Walakum dan bagi kalian fil ardi di dalam bumi mustaqarrun, tempat tinggal. Tempat tinggal di sini maudhi'u qararin, tempat untuk tinggal, tempat menetap. Jadi ini memang tafsiran dari mustaqarrun. Wa mata'un dan kesenangan. Maksudnya matatamatta'una, apa yang kalian bersenang-senang atau menikmati bihi dengannya, min nabatiha dari tumbuh-tumbuhannya. Ya, karena dulu kan bumi itu yang dirasakan dulu mesti hasil tumbuh-tumbuhan. Ila hainin, sampai waktu tertentu atau waktu yang ditentukan. Maksudnya adalah waqtum qidai ajalikum, waktu yang ditentukan itu maksudnya waktu selesainya ajal kalian. Ya, kita tinggal di bumi ini mboten kok selamanya. Ya, jadi dari awal dulu sudah dibilang turunlah ke bumi dalam waktu tertentu, di situ dicukupi, ada tempat tinggalnya, ada kesenangannya, ya ada tempatnya, ada kecukupannya untuk dinikmati. Tapi sampai waktu tertentu saja. Habis itu nanti balik. Ya kan ini ibaratnya kan kayak orang di apa ya? Tugas dinas, ya kan? Tugas dinas sekian waktu nanti pulang lagi. Makanya sering kalimatnya kalau orang mati itu bahasanya kan kembali atau pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kan gitu. Ilallahil masir, ya kan? Nah, kepada Allah tempat kembali. Ini memang balik lagi. Dan sebetulnya harusnya awalnya di surga, baliknya juga ke surga. Aslinya bingung tentang aslinya. Niku sing kurun. Nah, sing boten purun dilebokno surga, makanya kita melakukan rokok. Sing boten purun balik tengah. Jane nek purun guys penak boten san rokok. Gare enten sing boten purun barang niku lho. Duka niku napa kok boten purun. Nggih. Wah, kita lanjut ayat ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Enggak? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu
tanwin ikhfa. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, kalimat-kalimat jamak. Fataba, maka dia menerima taubat. Alaihi, lafaz taba ini kalau gandeng sama ala diartikan menerima taubat. Kalau tidak digandeng sama ala, jadi umum itu taba bertobat. Jadi kalau taba ala itu berarti menerima taubat. Makanya kalau berdoa ada kalimat tub alaina, ya Allah terimalah taubat atas kami. Jangan sampai salah baca tub ilaina, jadinya nyuruh Allah, Allah bertobatlah kepada kami. Loh, tak bahaya kan gitu. Makanya hati-hati. Tabah ini lafaz yang kadang gandengannya beda, maknanya juga beda. Di beberapa kata di bahasa Arab begitu, di Al-Quran begitu. Jadi gandengannya apa, maknanya apa, nanti beda gandengan lagi, maknanya ganti lagi. Nah ini yang bikin serunya kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab juga secara umum. Innahu huwa tawwabu ar-rahimu. Fatalaqa, maka menerima Adam mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kalimat-kalimat. Maksudnya Nabi Adam itu menerima karena sebelumnya alhamahu iyyaha, Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam kalimat-kalimatnya. Jadi kan ini kalimatnya seolah-olah langsung kok Nabi Adam menerima, berarti sebelumnya Allah sudah mengilhamkan kalimat-kalimat lalu diterima oleh Nabi Adam. Wa fi qiraatin, dan di di qiraat yang lain, di dalam bacaan yang lain, binasbi adama. Jadi menggunakan lafaz adama wa raf'i kalimatin, dan menggunakan rofa di lafaz kalimat. Jadi di riwayat bacaan yang lain nanti ada cara bacanya, fatalaqa adama mir rabbihi kalimatun. Itu di kalimat yang lain, di qiraat yang lain. Makanya kalau ngaji tafsir Jalalain ini harus hati-hati nggih. Nanti kadang-kadang yang kita baca ini ada yang sesuai dengan riwayat bacaan kita, nggih. Nah, kayak ini tadi yang fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin, ini kan cocok sama bacaan kita. Ternyata di bacaan lain ada fatalaqa adama mir rabbihi kalimatun. Tapi kadang-kadang nanti di ayat yang lain ada juga yang versi yang di Jalalain ini tidak sama dengan yang versi yang di riwayat bacaan kita. Contohnya kemarin kita sudah pernah gitu kayaknya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, ya kan? Ternyata kalau yang di Jalalain bima kanu yukadzibun. Tapi di dalamnya ada penjelasan bit tasydid wa bit takhfif. Ada yang bit tasydid yukadzibun, ada yang bit takhfif yakdzibun. Delalah yang ditulis di sini di ini yang yukadzibun, padahal kita bacanya yang yakdzibun. Nah ini saya kurang paham, ini di kitab kuningnya yang memberi harokat ini, atau memang dari dulu memang begitu, atau memang awalnya dulu nggak ada harokatnya juga yang waktu ayatnya. Ini kan kalau di kitab kuningnya yang ayat dikasih harokat, yang apa namanya, yang makna, yang tafsir tidak dikasih harokat. Tapi kalau lihat kalimatnya di yukadzibun bitasdid, berarti memang menggunakan tasdid tulisan itu.
Padahal kalau kita, kiroat kita yang selama ini kita baca bima kanu yagribun, dan itu nanti masih ada banyak lagi. Makanya kalau bisa, ya, kalau yang ngaji tafsir Jalalain sebelumnya juga matlaah dulu di mushaf Qur'annya itu yang kayak apa. Ya makanya juga kita di sini ngajinya kalau ajak baca ayatnya dulu, gitu. Jadi nanti yang versi kita dulu, walaupun nanti pas kebetulan di sini kadang ada yang justru yang dicantumnya kiroatnya berbeda dengan kiroat kita. Dan yang khawatirnya kadang yang ngaji Jalalain tidak perhatian dengan itu. Nanti terus, loh, sing bener sing iki apa sing ndak kisah-misangi bener ya. Cuma kan kita baca Quran itu harus mengikuti satu riwayat itu konsisten terus benar gitu. Jadi tidak apa-apa, ini buat pengetahuan. Oh, di qiraat yang lain itu ada begitu. Lah tadi kalau seandainya kalimatnya diganti fatalaqa adama mir rabbi kalimatin, berarti kalimat-kalimat Allah sampai kepada Nabi Adam. Kalau yang di sini ada menerima kalimat-kalimat Allah, sama ujung-ujungnya niku sama. Aija'ahu maksudnya adalah datang padanya wahia. Jadi kalimat apa? Kalimat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lah itu ada di juz 8 itu nggih ayatnya. Cuma itu qala rabbana zalamna. Itu ada qala, hanya panjang karena dia berdua, keduanya berkata. Lah Nabi Adam, Ibu Hawa berdoa demikian, itu yang ngajari adalah Allah. Allah yang mewahyukan, mengilhamkan. Jadi terus kemudian Nabi Adam, oh begini toh. Akhirnya beliau mengikuti. Makanya di tafsir yang lain itu dibahasakan. Sebetulnya ini Allah mentraining Nabi Adam dan Ibu Hawa. Sebelum dikirim ke bumi ditraining dulu. Nanti ada ujian-ujian, godaan-godaan. Dan kadang-kadang tahan dengan godaan, kadang-kadang tidak tahan dengan godaan. Kalau tidak tahan dengan godaan dikasih solusi cara bertobat. Gitu. Jadi di training dulu, dibekali dulu sebelum nopo ditugaskan. Nopo itu kalau di ASN kan wonten nggih. Sadere tugas lah enten training itu nopo lah namanya ganti-ganti pokok jadi training dulu, terus habis itu ditugaskan. Fada'a biha, maka dia berdoa dengannya, dengan doa itu. Diajari Allah doa itu, terus kemudian beliau berdoa. Setelah berdoa, fataba alaih, maka Allah menerima taubat atasnya. Jadi taba'ala bimana qabila taubatahu, Allah menerima taubatnya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa dia, ini untuk menguatkan takkid, at-tawwabu, dia Allah ya, at-tawwabu maha menerima taubat, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Allah itu juga ar-rahimu, ini khabar kedua, maha penyayang bihim, terhadap mereka, maksudnya adalah hamba-hambanya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Monggo.
ihbitu. Kalian turunlah minha jami'an. Fa imma, maka jika, maka itu in dan ma. Innya jika, manya ma zaidah, tidak usah diartikan. Ya tiyannakum, wonten nun taukidnya. Benar-benar datang pada kalian minni hudan. Faman tabi'an hudaya, hudaya dan ya-nya. Huda petunjuk, ya ku. Kalau seandainya petunjuk saja itu tidak usah alif, huda, tidak usah ya gitu, huda. Tapi hudanya pakai ya. Ini justru ya-nya diganti alif karena ya yang di sini ya-nya ku mutakallim. Fala khaufun alaihim walahum yahzanuna, bersedih. Ulna, kami berkata, maksudnya Allah berfirman, ihbitu, kalian turunlah minha darinya, ai minal jannah, dari surga, jami'an, semuanya. Balik lagi di atas tadi, antuma bimas tamaltuma alai min dzurriyyati kuma. Jadi kalian berdua, anak cucu kalian berdua. Lah kalimat ini kan mirip sama tadi, diulang. Lah ini fungsinya karrorahu, Allah mengulangnya, liyuk tofa, supaya dihubungkan alaihi, atasnya, gandeng ke atas tadi. Fa imma, maka jika, nah ini fihi, di dalam lafaz imma ini ada idghamun nun, mengidghamkan nun ke ma. Jadi aslinya in dan ma. Terus tapi digabung, jadi nunnya hilang, ditulisnya itu aslinya in dan ma. Innya ini in syartiyah, jadi idghamun nuni in asyartiyah, idgham nunnya di lafaz in syartiyah tadi fi ma az-zaidah, di dalam ma zaidah. Jadi in syartiyah artinya jika, ma zaidah tidak ada artinya. Makanya artinya tetap jika. Ini bukan adapun ya. Kalau adapun itu amma. Juga bukan imma yang artinya bisa jadi, boleh jadi. Itu untuk tafsir gitu. Nanti ada imma titik-titik wa imma. Nah, kalau yang itu yang diartikan bisa jadi, boleh jadi gitu. Kalau ini bukan, ini in dan ma. Walaupun bacanya, tulisannya sama. Ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian, ada dan taukidnya itu na, minni, dariku, hudan, petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya kitabun wa rasulun. Kitab yaitu Al-Qur'an, wa rasulun, dan rasul. Al-Qur'an inilah kalau kita ini secara umum kitab suci. Wong ini tasik zamannya Nabi Adam. Dan nanti anak cucunya termasuk kita. Jadi nanti kalau Allah turunkan kitab suci dan Allah kirimkan Rasul, itu membawa petunjuknya Allah. Pokoknya kalian nanti kedatangan petunjuk berupa kitab suci maupun Rasul. Faman tabi'a, maka siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, dalam arti mengikuti petunjuk itu fa'amana, maka beriman denganku, wa amila, dan beramal bitaati, dengan taat padaku. Jadi bahasa ngikut itu iman dan amal. Fala khaufun, maka tidak takut alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanuna, mereka bersedih, fil akhirati, maksudnya nanti di akhirat. Kenapa kok tidak perlu takut, tidak perlu sedih? Bi ayyadkhulul jannah, bi'an, dengan sebab bahwa yadkhulu, mereka masuk
al-jannata, ke surga. Kita lanjut ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Monggo. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna. Gandengannya habis iman yang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Maksudnya adalah kata benar yang kami tetapkan, mendustakan yang kami tetapkan di dalam ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya, di dalam neraka, khaliduna, orang-orang yang kekal. Yang dimaksud dengan khalidun itu makisuna, orang-orang yang tinggal abadan, selamanya. Dan yang dinamakan selamanya la yafnuna, tidak fana. Tidak fana itu berarti tidak mati, berarti hidup kekal. Wala yukhrajuna, dan tidak mereka dikeluarkan dari neraka. Itu makna dari khalidun, tinggal selamanya, tidak mati, tidak bisa keluar. Ya Allah, disiksa terus. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut. Ya Bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Monggo. Ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi, aku penuhi bi'ahdikum wa iyaya farhabuni. Ya Bani Israil, wahai anak cucu Israil. Lah ini, ya aulada Yaquba. Tuh, makanya
wahai anak cucunya Yakub. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Oh ya jelas bukan. Di negara yang Zionis Israel ini aja suruh ganti nama lah. Ngerusak citra itu. Jadi aslinya Israel itu ya nama lain dari Nabi Yakub. Kalau di Al-Quran itu nyebutnya Bani Israel nggak ada urusan sama Israel yang sekarang. Lah, yang Israel sekarang bisa jadi penduduknya diantaranya juga ada yang Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak hanya yang tinggal di Israel saja, yang di Israel, wilayah Israel saja, boten. Ini khawatir nanti salah paham dikiranya yang Bani Israel ini tinggalnya hanya di Israel saja. Boten, namanya anak cucu itu bisa nyebar kemana-mana di seluruh dunia. Lawang anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam awan wonten sing nyebar sampai ke Indonesia gitu. Kalau kita mengikuti misalkan istilah Habib itu kan termasuk dzurriyyah ya. Berarti buktinya ada di Indonesia. Tiang Indonesia nggih wonten sing teng Arab nggih. Yes, putih-putih, makanya namanya Bani, anak cucu itu bisa di mana saja. Jadi bukan berarti ini gawe wong Israel tak boten, bisa di mana saja. Namanya anak cucu, wong saged pindah. Yang Megaluh, anak putune wong Megaluh niki teng pundi-pundi wonten gitu. Teng pundi-pundi kalau yakin wonten nyebar teng pundi-pundi. Yang pundi-pundi nggih saged mawon ujug-ujug wonten mriki gitu. Dan hati-hati, nggih mboten hati-hati nggih. Bisa jadi kita jangan-jangan nggih termasuk Bani Israel. Mungkin mboten. Nggih mungkin mawon. Purun mboten. Lah namanya seandainya nggih enten tak, kalau mboten purun pun kadung kok mboten purun. Nggih mboten enten istilah mboten purun. Saya tuh sering nanya orang-orang kalau disebut jenengan kalau dianggap anak termasuk Bani Israel nanten purun apa? Nggih mboten purun, Pak. Niku kula pun kudu guyu. Mas yo mboten purun aja nggih atene piye. Terus tapi ketika saya tanya, kalau jenengan niku dados anak cucunya Nabi Yusuf purun apa mboten? Oh purun, ganteng, sugih ngoten. Nek jenengan diarani anak cucunya Nabi Sulaiman purun mboten? Purun, sugih niku raja dan sebagainya. Lah wong Nabi Sulaiman niku Bani Israil. Nabi Yusuf niku Bani Israil. Niku saking mboten ruwe niku. Kadang itu kalau yang aneh itu ketika menyampaikan ini, mungkin dulu pas kita ngaji terjemah awal-awal, mungkin lah nggih kata sing kaget. Iki sampai tenanan apa ora? Ngoten. Napa Nabi Yakub kok nama lainnya Israel? Padahal nggih pun kalau sampaikan kan di juz 4, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi min qabli an tunzala Taurat. Nggih. Contoh disebut di ayat Quran yang bukan ditafsir gitu, bunyi ayatnya. Setiap makanan itu adalah halal bagi Bani Israel kecuali yang Israel haramkan untuk dirinya sendiri. Nah, mesti nih Israel itu siapa? Mesti di semua terjemah tafsir dalam kurung Nabi Yakub. Nanti juga ada ayat di surat apa itu? Kalau nggak salah juz tengah-tengahan itu. Min dzurriyyati Adam, terus kemudian min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Niku kadang nek mboten teliti kadang-kadang maca Ibrahim wa Ismaila, padahal niku min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Keturunannya Ibrahim dan keturunannya Israil. Itu sami. Maksudnya Israil sami-sami artinya ya nama lain Nabi Yakub. Dan sebetulnya di tafsir Jalalain ini kemarin dari awal nih sampai ini juga yang namanya ya Bani Israel nyebutnya ya aulada Yaqub.
wahai anak cucu Yakub. Loh, padahal kebiyen rumah sekolah rata-rata nggih ngaos tafsir itu mesti tafsir Jalalain. Jadi nggih kadang hampir di kampung-kampung, di pondok-pondok pesantren niku nggih ngaos Jalalain. Lho ngoten kok kadang mboten ngeh. Pas kula sampaikan ngoten kok koyo kula salah ngoten. Sampai kula penasaran kula buka mana tafsir. Lho yo bener iki tafsir. Lha iki wong bebas ngaji piye. Tapi kalau nggih maklum, nek pas teng pondok, pas teng sekolah, kadang ben lu ngaji tafsir kepeksan, pelajaran sekolah kudu di ngajeni, kudu diikuti. Mboten tenanan pengen ro ilmune gitu. Kadang-kadang juga kita niku pas ngaji, niku nek pas mboten ditekankan nganten iki kadang-kadang ya wis kliwat. Kadang nggih ancene pun dijelasno. Delala lali. Utawa malih pas niku pas ngantuk. Nopo pas mboten masuk lho kan ngoten mawon. Nah, jadi makane kok enten kula husnudzon keng napa kok jek kathah sing rada ragu nek diarani ya Bani Israil itu ya aulada Yakub. Jadi sampai ngono temu di pundi ya Allah pas just tunggal jelasan mesti kan kalau kita PPTQ kan ndak langsung megang kitab ngenten nah dikira kula ketemu teng tafsir pundi Pak ya Allah jenengan bukan kita tafsir sedaya niku wonten gitu. Lah makanya itu gara-gara kadang-kadang kita niku kadung mangkel nggih kadung mangkel kali Zionis Israel niku kabeh nek mambu Israel elek kabeh dan elek kita itu sering ditanamkan bencinya itu benci membabi buta gitu harusnya benci ini tetap napa nggih kesadaran ilmu kita tetap jangan ke bawah sama emosi benci kita makanya darani membabi buta nih wow darani seperti babi nggih purun babi buta bisa ngoten kok nggih purun ini kula mboten purun lah makanya ampun purun lah jenengan itu kalau dijak benci yang membabi buta wis babi buta makanya maksudnya nopo artinya niku ada kalimat itu babi niku kan angel dienggokno wong melek mawon angel dienggokno mergo terus gak ndek gulu nggih kan delala utawi sanes tambah wis nyerodok nanti artinya jangan sampai kalau kita benci sesuatu itu terus menghilangkan kesadaran ilmu kita akhirnya ngawur pokoknya hubungan karo elek sik dalah jadi ya Bani Israil wahai Bani Israil di sini ya aulada Yakub wahai anak cucu Yakub nggih mangke mesti namanya anak cucu niku enten sing apik nggih wonten sing mboten apik niku kan mesti Endi wau Uzguru kalian ingatlah nikmatku allati yang an'amtu aku berikan nikmat alaikum atas kalian ay ala abaikum atas bapak-bapak kalian. Loh kok maksudnya atas bapak-bapak? Nggih soalnya niki kan Rasul menyampaikan kepada umat di saat itu padahal yang diceritakan termasuk dulu bapak-bapak kalian Bani Israil yang awal-awal dulu yang bertemu dengan Nabi Musa dan bertemu dengan Fir'aun. Makanya kan lanjutannya minal injai dari penyelamatan min Fir'auna dari Fir'aun. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israil dulu di zaman Nabi Musa, Allah selamatkan kaum Bani Israil dari Fir'aun. Wa falqil bahri atau falaqil bahri dan pembelahan laut. Loh itu kan nikmat Allah. Laut niki saged dibelah. Laut saged dibelah. Suramadu mawon damel jembatan. Niki mboten sa jembatan, tak tuk mboten tok kali tongkat langsung belah. Terus kemudian wa tadlilil ghamami dan naungan awan. Jadi setelah nyebrang laut, Fir'aun dikalahkan, mereka berjalan dalam cuaca panas, dinaungi oleh awan biar tidak kepanasan. Itu juga nikmat yang Allah berikan. Wa ghairi dzalik dan selain itu, kalau bahasa kita dan lain-lain.
manna, salwa, 12 mata air dan sebagainya. Bi'an ini taskuruha ini. Itu kalau yang di kitab kuningnya kalau ada titiknya, betul-betul ya, ini mungkin cetakan ini ada titiknya. Bi'an taskuruha, dengan bahwa kalian bersyukur padanya atas nikmat-nikmat itu. Jadi unkuru, bentuk ingat nikmat Allah itu ya terus bersyukur. Dan wujud syukur bitaati, dengan taat padaku. Jadi sering yang namanya syukur itu kalau di lisan alhamdulillah, dalam perbuatan diwujudkan dengan semakin taat kepada Allah. Kalau ngomong syukur alhamdulillah tapi tambah maksiat niku asline nggih mboten syukur. Terus kemudian wa'aufu bi'ahdi, wa'aufu, dan kalian penuhilah bi'ahdi, dengan janjiku. Ahdi, janjiku maksudnya alladzi ahadtuhu, yang aku janjikannya, ilaikum, kepada kalian, minal imani, dari keimanan, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sampai disampaikan nanti termasuk di Taurat itu ada, nanti akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, imanilah, ikutilah. Ufi bi'ahdikum, ufi, aku akan memenuhi bi'ahdikum, dengan janji kalian. Apa itu? Alladzi ahadtu, yang aku janjikan, ilaikum, kepada kalian, minas sawabi, berupa pahala, alaihi, atasnya. Pokoknya kalian nanti beriman, gitu. Sebetulnya maksudnya mulai dari beriman dengan Nabi Musa dan seterusnya sampai nanti ketemu Nabi Muhammad, kalian beriman dengan Nabi Muhammad, nanti Allah janjikan pahala. Dan bentuk pahala adalah bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Wa iyaya, dan hanya padaku, farhabuni, maka kalian takutlah padaku. Ini kalau dalam balaghah, wa iyaya farhabun, ini ada kalimat yang harusnya di belakang didulukan, ini taqdim ma haqqahu ta'khir. Ini fungsinya untuk mengkhususkan, mengistimewakan. Makanya ada kalimat hanya. Sebenarnya lafaz iyaya itu artinya padaku saja, sama kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyakanya artinya hanya padamu. Kok ada hanya padamu gitu toh? Padamu, bukan hanya. Kok itu diartikan hanya? Karena posisinya ditaruh di depan. Pengistimewaan hanya itu gara-gara ditaruh di depan. Kan harusnya objek itu di belakang, kok ditaruh di depan, itu hanya. Yang kemarin saya na'buduka, asalnya kami menyembahmu, dibalik iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Itu tambah kuat. Nah, makanya di sini ada penjelasannya. Farhabuni maksudnya khofuni, kalian takutlah padaku. Lafaz irhabu kali khofu sama maksudnya. Bentuk takut pada Allah fitarkil wafa, dalam meninggalkan pemenuhan janji. Tadi kan disuruh memenuhi janji. Jadi kalau takutlah artinya jangan sampai tidak memenuhi janji. Jangan sampai meninggalkan memenuhi janji. Terus tadi lah ini ada penjelasan yang tadi ada iya ya farhabuni, hanya padaku maka kalian takutlah padaku. Kok sampai didobel-dobeli begitu? Duna wairi, maksudnya bukan yang selain aku. Maksudnya takutlah padaku, jangan takut pada yang selain aku. Makanya ini kan pengkhususan. Itu nanti di dalam balaghah namanya kalam qasr. Wa iya ya farhabun. Pun monggo diulang yang ayatnya saja, dimulai dari ayat 36 gitu. Fazallahum asyaitanu anha, maka mengizinkan keduanya setan dari dunia, maka mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya adalah di dalamnya. Dan kami katakan kalian berubah sebagian kalian menjadi sebagian yang lain musuh, dan kalian di dalam bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai
fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ketika kita memahami ayat ini, kita harus ingat yang ayat sebelumnya yang di nomor ayat ke-30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dimulainya di situ ya, supaya kita nggak salah paham. Jadi memang Allah dari awal memang sudah menyampaikan ke malaikat, aku menjadikan makhluk ya, manusia itu nanti menjadi khalifah di bumi. Tapi Allah mulai menciptakan Nabi Adam masih di surga. Di surga. Makanya ketika bahasa ini tadi kita paham, oh ya, itu Allah turunkan ke dunia ini ya memang sudah sesuai skenario awal. Tapi diawali juga masih di surga, itu tadi diuji-uji dulu. Ya memang hidup itu penuh ujian, Allah uji dulu, di training dulu biar siap. Bilalah akhirnya Nabi Ibrahim tergelincirkan oleh syaitan. Ini saya lihatkan di surah Al-A'raf ya. Kalimatnya kan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Supaya tahu cara setan bujukinya itu. Jadi setan itu membisikkan, waswasa yuwaswisu, bisikkan, bisik-bisik, supaya nantinya terbuka apa yang semestinya ditutupi, keburukan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan apa yang dikatakan setan? Waqala, dan setan berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua mendekati pohon ini illa antakuna malakaini, kecuali agar kalian berdua tidak menjadi dua malaikat, atau takuna minal khalidin, atau kalian berdua supaya tidak menjadi orang-orang yang kekal. Nah, jadi bahasanya setan gitu. Ini mungkin diawali lah kalimat-kalimatnya. Sampai yang surga gila, enak sih, enak. Urip penak sih penak, mangan penak, sembarang penak wis. Wonten nggih pun enten pasangane, enten rewangi wis enak iki. Terus tapi tahu ndak? Jadi kan iblis ini kan tahu waktu Allah menyampaikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Iblis kan tahu, makanya dia bilang, "Loh, tahu ndak kamu nggak boleh mendekati pohon itu?" Ndak tahu. Ya karena memang Tuhanmu melarangmu supaya kamu tidak kekal dan supaya kamu nggak jadi dua malaikat seperti kami juga para malaikat yang kekal di surga. Makanya kamu tidak boleh situ. Kamu mau ditugaskan. Makanya sampai saat ini model tiang-tiang ini bodoh. Pengen diangkat pegawai tapi mau ditempatkan sing ado. Misalnya kalau model ngonten gitu. Inginane niku ke P3K padahal cek sak Jawa Timur demo. Waduh katon lah apalah. Iya, untungnya mboten dikok ning donya kok surga. Dan dia namanya ditugaskan itu nggih kudune nggih siap. Tapi guys, itu lah. Jadi ini mau ditugaskan ke bumi, ini memang tugas. Makanya kita pun dalam menyikapi kita hidup di dunia ini, jangan merasa ini tempat tinggal kita. Boten. Ini hanya tempat bertugas. Maka nanti istilah mampir ngombe, atau nanti juga di hadis itu disebut hanya seperti orang asing, ada lagi disebut seperti orang dalam perjalanan. Itu toh. Jangan merasa kita niki manggone anjane teng donya, boten. Makanya insya Allah kalau kita itu merasa bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita,
Kita urip teng bumi ini santai-santai aja. Kadang-kadang kalau kita ngadepi ujian-ujian enggak apa-apa, namanya perjalanan. Tapi tetap kita mintanya kepada Allah semoga perjalanan kita niku lancar, nyaman, enak. Tapi kalau pas kebetulan ketemu buat nyaman-nyaman itu perjalanan kan biasa. Di perjalanan itu. Yang penting pula tempat tujuannya penuh kenikmatan, yaitu surga. Kan ngonten. Langgare kita niku kalau di bahasa Al-Qur'an itu namanya akhlada ilal ard. Pengen kekal ke bumi. Bahasa kitanya ketunyan gitu mawon. Pengen rumoso pengen kekal ke bumi. Niku gare kadang-kadang niku wis kaya niku mau mati padahal dia mesti mati. Ya kan? Sehingga nggak mempersiapkan, makanya mau niku makanya buat siap-siap. Masa buat siap dia tetap disusul. Makanya dia tetap kudu disiapkan. Kita ini perjalanan. Terus ngadepi ujian di perjalanan pun sumpah. Padahal contoh pengenan niku zaman tahun baruan, liburan tahun baruan. Niku sing nate berlibur teng duka tempat napa lah yang dituju, teng pantai kek napa teng bukit kek napa teng napa mawon sing dituju. Niku teng dalan waya macet. Diterima lho mboten niku macete. Yes gelem gak gelem pun kadung budal, kadung bayar, kadung untuk kendaraan. Yes bapak macet yes ngene iki lah jenenge hari liburan. Yes macet-macet itu biasa. Makanya kenapa kalau hidup di dunia ngadepi masalah mbok saged muni ngonten. Yes ngene iki lah lakone urip, perjalanane hidup. Kadang-kadang kena ujian biasa. Lho ngonten jajane kudune. Kudune lah ngonten. Jadi ketika orang sadar bahwa hidupnya itu targetnya adalah hidup di akhirat yang kekal selamanya, itulah yang disebut di dalam Al-Quran lahiyal hayawan. Sungguhlah itu kehidupan yang sebenarnya. Niki menuju ke sana, ini menuju. Misalkan kita badhe teng JLS nggih, saniki yang tren kan JLS nggih. Jalur lintas selatan. Niku pantene apik niku. Nah niku pantene apik niku, ya Allah, niku masih macet-macet to, antri-antri yo tetep budak. Nek teng mriko kena Masya Allah apike wis lali wae macete. Kan wonten. Lah kalau kita juga sadar bahwa perjuangan kita untuk hidup yang kekal selamanya di akhirat, makanya apapun yang kita hadapi di dunia ini, mungkin pun dinikmati mawon. Enten sing nempaki lancar. Kula kemarin liburannya ke jalur utara. Jadi yang lainnya ke jalur selatan, saya ke jalur utara, ke Sunan Derajat, ke Maulana Ishaq, saya Smorokondi, sana sepi, yang ke selatan yang ramai gitu, alhamdulillah. Berarti kalau di perjalanan alhamdulillah mboten macet. Pas alhamdulillah lagi setiap masuk yang makam-makam itu memang ramai. Tapi pas saya masuk rombongan pas ini keluar. Kulo mantun yang ada rombongan bus-busan datang. Lah kan Gusti Allah paringi lancar kan nggih. Masih rame pas pokoknya sing penting aku gak rame. Kados niku alhamdulillah nggih. Masih wae Jawa daweres wajine ngaos pun terang. Wis alhamdulillah. Makane nek ndonga nek kula niku nggih pun sampai lan muga-muga mboten udan. Pun wonten, soalnya kata sing tiyang nyuwun udan. Makane ndongane pun wonten. Muga-muga kula mboten kudanan setunggal. Nek udan muga-muga udane niki sing memberikan rahmat keberkahan. Mboten mawon. Ngen ndongane muga-muga ka udan dilalah dikabulkan, ka udan tenanan tau terus. Napa mboten sumpah? Kan gitu. Terus donga kok wis egois ngoten. Nek kula pribadi nggih, kula pribadi niku padahal dengan muga-muga mboten kudanan. Mungkin duka Gusti Allah maringi dalan niku udane pun terang, waya pindah nggon, napa udane pun wau, napa kita diparingi rezeki mobil, masih udan tetep mboten kudanan. Lho ngoten kan Gusti Allah maringi dalan tak penak. Nek muga-muga gak udan dilalah tangga kita nyuwun udan. Nggih, sing kae napa nampak niku pengen udan. Kene ngomong gak udan niku sama krungu ngamuk, aku njaluk udan. Akhirnya tukaran, podo-podo gak dikabulkan tukaran. Jadi nggih, makanya
kan donga kok wis egois. Donga nggih mboten saya egois muga kula mboten kudanan. Nggih ngoten mawon Mas yang panas muga-muga kula mboten kepanasan. Penak to nggih. Nggih tukone ku wau. Nggih kados buktine Gusti Allah menaungi awan iki gampang kok bagi Allah gitu. Atau kita pas kebetulan berliwat ben waya mandek perapatan pas waya adem. Lho nek ngoten nak penak sih. Jadi nyuwun mawon Gusti Allah. Dene mungkin Gusti Allah mari berarti diuji kali Gusti Allah. Bahasanya tuh gampang. Kalau yang kita minta kepada Allah kok cocok itu namanya dapat taufiknya Allah. Terus kemudian yang kita minta kok ternyata Allah menghendakinya lain berarti itu sudah takdirnya Allah. Kan penak. Buatnya dan kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita namun diutus berikhtiar dan berdoa. Pun paringan Gusti Allah di antara dua kebaikan. Taufiknya Allah atau takdirnya Allah. Kalau taufiknya Allah, alhamdulillah. Takdir Allah yang kebetulan mungkin nggak cocok sama yang kita minta, inna lillah. Ujung-ujungnya lillah. Insya Allah enak kalau sudah begitu. Pun balik lagi. Dan hidup di dunia niki wakul nabitu turunlah. Dan di sini kok kalian berarti anak turun, berarti sudah disiapkan betul Nabi Adam, Ibu Hawa dan nanti anak cucunya turunlah ke bumi dan nanti sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Ini bukan kok mesti itu mboten, mesti kemungkinan itu ada selama ada yang saling menzalimi. Pokoknya terjadi permusuhan itu mesti karena ada yang zalim. Contohnya kayak dolanan niku nek selama mboten wonten sing zalim, niku nggih enak-enak mawon dolanane. Mungkin mulai ada sing nakalan, nah niku mesti mulai rame. Ini pokoknya apapun lah, kalau sudah ada yang zalim, niku mesti garai rame. Mesti dadi musuhan. Terus kemudian loh, Allah menugaskan di bumi ini kan enak. Fil ardi mustaqarrun. Allah siapkan tempat tinggal dan juga mataun, kesenangan. Artinya dicukupi kehidupannya, kesenangan loh, bukan kesusahan. Ya aslinya ngomong, urip penak. Sama jenengan nanti ditugaskan dapat rumah dinas plus fasilitas. Loh. Dan oleh bayaran, penak dong mboten. Ini penak sih jadi. Gitu. Jadi sampai kapan itu? Itu pun mboten selamanya hidup di dunia ini, di bumi ini mboten selamanya. Ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Kapan itu nggih sesuai ajal masing-masing. Nggih mboten sami ajale. Lah nek pengen cepet nggih nyuwun mawon cepet. Tapi mboten asal nyuwun cepet niku mboten asal. Nyuwun mboten cepet nggih mboten saged sami mawon. Wis pokoke nyuwun urip niku sing berkah sing wonten mawon, berkah manfaat. Mangke diwafataken husnul khotimah terus dipanggenaken jannah. Wet enak mboten mawon urip mboten susah-susah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Nah niki maka Nabi Adam menerima kalimat. Jadi Allah terus kemudian setelah Nabi Adam itu mendekati, bahkan ada menafsirkan memakan nggih, faakala tadi makan, maka kemudian Allah negur Nabi Adam. Loh, dan gandanya cecek-cecek kok, akhirnya kan gitu. Lah, ini kalau kita logika umum nggih. Jangan-jangan kita nanti ada yang pikirannya gitu. Tapi nek sakit mboten nggih. Iki Gusti Allah nang pas Nabi Adam digodhoni kali iblis nih. Kok ngiling-ngilingno kok telat koyok polisi India nang film-film. Nggih pun mari kae teko. Pun kena godho iblis kae lho, tak mau pangan lho kan kayak ngoten. Iku nang ndi Gusti Allah? Nggih mboten ngoten. Kan balik lagi, makanya tadi saya awal balik lagi. Memang ini Allah yang menykenario, menguji, membiarkan jajal sih kuat apa enggak, sapiro kuate, memang dibiarkan. Jadi Allah langsung ngelarui nggih saged. Lawang Allah itu Maha tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Mosok kita terus punya pikiran nanti Gusti Allah yo.
kok iso kena godho iblis kok gak roh. Mboten kok gak roh mboten. Nggih memang Allah memberi kesempatan jajal sih. Jajal gitu. Sami kan jelas mboten sebanding. Jenengan kadang nek belajari anak atau cucu jenengan yang masih bayi terantanan. Niku mosok nggih tower jenengan cekeli. Lan nggih mboten sih. Kadang-kadang jajal sih. Mlaku dhewe. Aduh tiba, jajal sih tami apa gak. Lho kan nggih ngoten saged sih. Masa terus dipaitu. Kula tiba dinjarna. Lho ajane cek belajari kok. Kados belajari sepeda barang katan digondeli mburine. Sesuk jajal sih diculno. Tuibo ngoten. Nggih mboten sing maido, mesti gak apa-apa cek belajar. Kan ngoten. Jadi contoh sederhana, jelas mboten sebanding. Allah malah lebih tahu, malah menjaga. Jadi ketika tergoda oleh iblis, tidak apa-apa, memang itu Allah mau mengajarkan ini loh, mau mengajarkan cara bertobat. Dengan Allah berikan wahyu, doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya kita itu sadar kalau terjadi kesalahan-kesalahan itu yang zalim kita. Kita ini sebagai manusia anak cucunya Adam punya potensi untuk melakukan salah dan dosa, lupa kan gitu. Makanya kita berharap rahmat dan ampunan Allah. Makanya illam taghfir lana wa tarhamna. Jika tidak engkau mengampuni kami ya Allah, jika tidak engkau merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami adalah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini kita dilatih dalam hati kita bahwa Allah itu maha memberi ampunan, Allah maha penyayang. Kalau nanti kesalahan kita itu kadang-kadang yang namanya manusia terus dolim, mendolimi diri sendiri dengan berbuat dosa, lupa ataupun salah secara sengaja, tetap kembali kepada Allah, berharap ampunan dan rahmatnya Allah. Gitu. Ini trainingnya sampai di umatnya Nabi Muhammad. Allah memberikan doa seperti yang di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lho niku nggih enak donga niku. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau kami salah. Dereng napa-napa kan ngomong kan kula salah pun dihukum lho nggih. Enak lho donga niku asline. Makanya kita rutin baca donga niku nggih. Rutin baca donga niku. Makanya itu nek bisa diistiqomahkan, minimal sehari itu dibaca niku doa itu. Akhir surah Al-Baqarah, awal dan akhir surah Al-Baqarah. Minimal dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mau 3 tidak apa-apa. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma. Dia mau full Al-Baqarah tidak apa-apa. Iya, jadi itu sampai terakhir ditutup wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Niku nek saged bendinten mboten saged bendinten nggih seminggu pisan. Ngenteni nek undangan tahlilan. Aduh, poso kok maca donga niku ngenteni undangan tahlilan. Terus kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda. Loh ini enak lagi. Diulang lagi qul nahbitu minha jami'a. Oke, jadi tadi setelah Nabi Adam doa itu Allah terima tobatnya dan Allah itu maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi pada posisi Nabi Adam turun ke bumi, niku sudah diterima taubatnya. Jangan dikira itu membawa dosa, sudah diterima taubatnya. Terus diulangi lagi tadi, kul nahbitu minha jami'a, untuk menghubungkan sama kalimat sebelumnya. Loh ini tadi disiapkan mustaqarrun, tempat tinggal, lalu disiapkan mataun, kesenangan, fasilitas kehidupan. Terus juga namanya hidup di tempat baru, niku mesti ndak tahu keadaan. Engko piye, aku kerja tugas dek kono piye, manggo ndek apa yang saya lakukan dan sebagainya. Sudahlah, ikuti saja. Jika nanti benar-benar datang pada kalian dariku petunjuk, pokoknya nanti tak kirimi petunjuk. Bisa melalui kitab suci, juga melalui
Rasul ataupun para penerusnya Rasul. Wis salah sama murid ya karek melok gua tak kirimi petunjuk. Ada cuklas, cuknis, cuk yang lain lah gitu. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, petunjuk nopo mawon lah. Gitu. Pokoknya manut toh, penak-penak gitu. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Lah penak saja nih, tempat tinggal dapat, fasilitas dapat. Gimana nanti tugasnya? Ikuti aja petunjuk. Ada buku petunjuknya yaitu kitab suci, ada pembimbingnya yaitu para rasul dan para penerusnya. Gitu. Sami kali tugas ke kantor-kantor lang wonten nggih. Sama budaya. Terus gimana nanti? Nggak apa-apa, di sana ada yang nyambut. Terus nanti sama dibimbing, diarahkan. Terus ada juga buku-bukunya, tinggal ikuti saja. Lah enak to nggih. Masih kerja teng pundi mawon mesti wonten nggih. Mboten mungkin colok sakarmu. Lho, mboten enten mesti. Lho, napa malih pun jelas wonten ya. Tempat tinggal dapat, mes dapat, fasilitas dapat, uang tunjangan-tunjangan kecukupan dapat. Nanti tugas apa saya dilakukan sudah ada petunjuk. Pokoknya ikuti saja lah, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Pokoknya manut saja. Lah singgare angel itu kan karena kita tidak manut. Makanya diancam oleh Allah, walladzina kafaru. Orang yang mengingkari itu berarti tidak manut. Terus kemudian wakadzabu dan bahkan mendustakan. Dikasih petunjuk malah mendustakan petunjuk. Lah yang begitu nanti kembalinya malah ke neraka. Bukan balik ke surga tapi ke neraka. Bahasa gampang tadi yang tidak perlu takut, tidak perlu sedih, kan itu mulai penak bayaran. Di situ mawon. Tapi nek angel-angel penjara. Wis kan gitu tak sebenarnya sesederhana itu. Pola kehidupan kita di dunia mulai dari awal Allah menciptakan Nabi Adam sampai nanti kita semuanya umatnya Nabi Muhammad sampai nanti yang ketemu kiamat bingung tenawon. Kuncinya apa? Manut tentang petunjuknya Allah. Makanya di Al-Quran itu pembukaannya di surah Al-Fatihah, permohonan yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun petunjuknya Allah. Dan kalau kita nyuwun berarti kalau Allah kirimkan petunjuk, entah itu lewat kitab suci atau melalui para rasul, nabi dan para penerusnya, ulama, kiai, sekarang dari akan mawon. Gitu. Nah cuma kan garai ternyata manut niku mboten gampang. Karena banyak yang mengingkari dan mendustakan. Biasanya itu ya karena hawa nafsu. Namanya hawa nafsu itu karepe dhewe. Padahal kita tuh kalau ndereaken karepe Gusti Allah nggih penak. Sing garai kita niku mesti duwe karepe dhewe. Sami kali rombongan ziarah, manut kali ketua rombongan itu penak. Mangke teng mriki 15 menit nggih, mboten usah mampir tuku-tuku. Mungkin tuku-tukune sing teng nggone selanjutnya niku kathah tokone. Terus mungkin jam-jam enten niki sing nggone atus teng mriki. Wayahe kan pertama pun ambyar. Enek sing ngono tuku apa wis. Ruwet akhirnya gak sesuai jadwal. Kabeh-kabeh niku mboten manut mesti gaya ngel. Gitu. Sering nonton gini awalnya yang kata lah. Yes. Nanti ya, sabes kurang dan setunggal ya kasih tau melaku bisa. Anjane angel, musuh wong angel nih anjane gak susah pokoknya. Jadi soalnya apa mangke terus nduk kono itu kowe. Lah karepku manduk kene kono kok gak usah diomongi kok. Semua itu mesti penyebabnya ada orang yang punya karepe dhewe. Kalau bahasa Arabnya hawa nafsu. Nopo malih sampai mendustakan biasanya karena kedengkian, kesombongan. Halah ketua rombongan yo binut. Terus iku lho gak pengalaman, sing lu pengalaman ki aku. Wis ora usah manut ketua rombongan. Halah pun. Nyenten iku penyakite pokoke itu pundi-pundi kata sing wonten. Teko wong ya. Terus kemudian ini, makanya wahai Bani Israel, ini mulai sekarang kepada kaum Bani Israel. Dan tadi sudah saya sampaikan ini ya aulad Yakub, ya.
Jadi nanti kita kalau memahami Bani Israil itu mesti ada yang lurus, ada yang boten lurus, ada yang manut, ada yang manut. Sama Bani Israil, Bani Adam, ini sama. Namanya anak cucu itu mesti enten sing lurus, boten sing cenderung boten patek lurus, enten sing manut, enten sing boten manut. Nah, contohnya Nabi Adam Qabil Habil mawon pun boten sami putrane Nabi. Kalau Nabi Yakub, putrane Nabi Yakub 12 nggih. Salah satu diantaranya Nabi Yusuf. Enten Nabi Yusuf tapi kan enten mas-mas sing rodok lumayan niku. Biasanya niku, makanya nanti ada penjelasan yang kemudian jadi yang balelo itu yang turunan dari masnya Nabi Yusuf yang keturunan ini. Nah, itu nanti ada. Tapi nggih mboten kabeh juga, mesti enten sing lurus, mesti namanya itu lu bae elek kadang turunane nggih enten sing apik, bae apik kadang nggih putune enten sing turunane sing elek. Nggih nek nyuwune sing mugi-mugi anak turun kita baik semuanya, sholih semuanya. Terus kemudian ini ingatlah nikmat Allah. Di antara nikmat yang pernah Allah berikan kepada kaum Bani Israel yaitu dulu diselamatkan dari Fir'aun, terbelahnya lautan, naungi awan dan sebagainya. Nanti akan ada di ayat selanjutnya dirinci. Terus kemudian dan ingatlah, bahasa ingatlah nikmat Allah itu artinya terus bersyukurlah. Bersyukurlah itu sebenarnya dalam hati itu harusnya iman tambah kuat, dalam lisan terus mengucapkan puja-puji kepada Allah, dan dalam perwujudan itu dengan semakin taat. Niku baru namanya syukur. Nah, kalau tasik teng lisan to atine mboten, perbuatan niku mboten nggih, berarti hanya manis di bibir kan. Tapi lain di hati, lain di perbuatan. Dan niku lak malah kirang sae ngene saged alhamdulillah iman tambah kuat terus tambah taat, itu berarti betul-betul bersyukur. Terus penuhilah janjiku, aku akan memenuhi janjiku pada kalian. Ya, kalau bahasa umumnya penuhi janji kita kepada Allah yang memenuhi kewajiban kita. Nah, kalau diingatkan Bani Israel ini, kalau nanti ketemu Nabi Muhammad, kalian juga harus iman kepada Nabi Muhammad, karena dalam Taurat ada penjelasan tentang adanya Nabi Muhammad. Niscaya kalau kalian memenuhi janji, memenuhi kewajiban waktu di dunia, Allah pun pasti memenuhi janjinya, yaitu memberikan pahala. Allah pasti akan memasukkan ke surga, pasti nih. Jadi ini diantara contoh tadi petunjuk, ya. Kan tadi diawali ya, pokoknya manut petunjuk surga, mboten manut petunjuk neraka. Maka sekarang diambil contoh kehidupan Bani Israel. Terus pokoknya manut iman surga, gak manut nanti neraka. Terus ditambahi wa iya ya farhabun. Nek takut hanya padaku saja, jangan takut pada yang lain. Orang itu kalau takut pada Allah pun, dan ketambahan kalian takut liane itu tambah susah. Takut miskin, takut sengsara, takut orang, takut dipecat, takut ini, tambah ruwet. Takut pada Allah. Jadi pokoknya kita ngikuti petunjuknya Allah. Ngikuti petunjuknya Allah dijamin la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan itu bahkan bukan hanya nanti di surga. Teng donya mawon la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak perlu khawatir. Takut itu terhadap hal-hal yang akan terjadi, sedih itu dari hal-hal yang telah terjadi. Orang itu pokoknya sudah ngikuti Rasul, ya sudah. Tapi ini ya sembuh. Pokoknya wis manut nderekaken dalane sing apik. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Semoga menambah hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, monggo. Nggih. Oh, ini kok Nabi Nuh 950 Nabi Nuh, nggih. Tapi nggih Nabi Adam mungkin nggih bisa lebih dari itu. Pripun? Terus
Kalau yang disebut gesang teng bumi niki 950 tahun niku Nabi Nuh. Yang disebut teng Quran niku Nabi Nuh. Betul. Kalau secara lafaz napa yang jelas begitu nyebut betul. Yang disebut malah yang tinggal di bumi niki 950 tahun niku Nabi Nuh. Gini Nabi Adam nggih mboten jauh beda. Menapa malih lebih dulu nggih. Jadi memang yang dulu niku umurnya panjang-panjang. Berapa lamanya? Oh mboten. Mboten. Di surganya waktu dulunya niku nggih. Mboten. Nggih kan kalau ngitung juga kalau kita mikir ngitung perhitungan hari, tahun, itulah ngitung bumi to nggih. Perputaran siang dan malam, matahari dan bulan itu baru ada perhitungan hari, bulan, tahun. Nah, kalau pas sebelumnya kan mboten wonten perhitungannya. Wallahu a'lam ngoten. Tapi mboten terlalu lama. Tidak terlalu lama karena memang mau langsung ditugaskan. Nah, cuma pas-pasnya berapa wallahu a'lam. Nanti memang ada sih beberapa napa gitu. Itu biasanya di cerita-cerita tambahan. Sekarang kan banyak viral. Nabi Adam usia berapa tahun, Nabi ini usia berapa tahun. Itu pasti nanti bentuknya itu tafsiran. Boten lafaz yang jelas dalam Quran maupun hadis. Biasanya malah dapatnya di cerita-cerita Israiliyat atau dia bisa benar bisa salah wallahu alam. Toh juga kita tidak bisa membuktikan kecuali seperti yang jelas-jelas disebut seperti yang tadi yang 950 tahun itu yang disebut di Quran itu Nabi Nuh. Gitu. Maka tapi banyak nih di medsos itu nih. Nabi Adam berapa tahun, Nabi Idris berapa tahun, Nabi Nuh. Ya wallahu a'lam. Gitu. Wong itu jauh sebelum Masehi gitu. Jauh sebelum Masehi. Wong Nabi Musa aja sebelum Masehi. Nopo malih Nabi Adam gitu. Sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon nggih. Benjing. Insyaallah benjing. Terus ini insyaallah benjing. Rojabnya insyaallah Sabtu. Nggih, kalau kula sebagai alumni Denanyar tengerane gampil. Pokoknya halnya Mbak Bisri niku malam 1 Rojab. Nggih, pokoknya kalau ngiteni Rojab niku gampang. Halnya Mbak Bisri, Mbak Bisri Sansuri niku malam 1 Rojab. Tapi niki mangke nek napa acara teng Denanyar insyaallah benjing niku ngaos Zubat. Zubat itu rutin sebetulnya biasanya rutinnya niku setiap malam Ahad. Napa nggih? Malam Ahad Legi kalau nggak salah. Niku setiap malam Ahad Legi niku kan ngaos Zubat di masjidnya Pondok Denanyar. Masjid Denanyar. Lah karena ini gandeng sama haul insyaallah besok. Monggo niku umum kok terbuka untuk umum. Di aslinya pengawasan alumni, tapi wong sedoyo ngaos niku nggih bebas terbuka untuk umum, monggo. Napa malih benjing, monggo. Jadi napa hadir mawon. Jadi Zubat itu kan dulu salah satu kitab fikih yang suka diwaos kalih Mbah Yai Bisri. Jadi kitab Matan Zubat. Fikih kitabnya kitab fikih, tapi nuansanya ada, nuansa tasawufnya. Tapi aslinya kitab fikih. Monggo benjing Pak Daisa. Terus kalau yang acara puncaknya hall Jumat malam Sabtu. Nah niku tengerane nek damel santri-santri Denanyar alumni atau masyarakat sekitar pokoknya haulnya Mbak Bisri niku malam 1 Rojab. Terus niki haul acara puncak benjingnya berarti pun Rojab. Monggo sami rawuh benjing nggih pas ngaos Zubat nggih monggo rawuh, pas haulnya nggih monggo rawuh.
Kalau ngazubat itu mesti masayih dinanyar di gentosan kiai-kiainya. Itu rutin menawi kalau yang acara puncak besok insya Allah dihadiri Gus Kausar gitu. Gus Kausar sama Said Akil sama Habib Mutahhar yang dari Semarang nih. Monggo sami rawuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.